Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kita mulai menapaki serial buku ke-9 Pendekar Mabuk dengan judul Pusaka Tombak Maut. Siapkan dirimu kisanak, kita akan memasuki dunia persilatan yang penuh intrik dan tipu daya. Perahu kecil itu merapat ke pantai bagai tanpa tenaga pendorong. Satu-satunya penumpang perahu kecil itu berdiri di buritan perahunya dengan kaki tegak sedikit merenggang. Badannya lurus dengan dada membusung karena montok. Orang tersebut memiliki wajah cantik sederhana, tapi mata kecilnya tampak tajam dalam setiap pandangannya. Tubuh yang tak terlalu kurus namun cukup padat berisi itu dibungkus pakaian silat warna hijau muda bertepian kain satin merah tua. Ikat pinggangnya kain merah tua juga. Diselipkan ikat pinggang itu sebilah pedang yang bergagang kayu hitam dengan sarung pedangnya yang juga dari kayu hitam yang mengkilap. Perempuan berusia sekitar 30 tahun itu bersiap diri untuk turun dari perahunya. Namun tiba-tiba perahu kecil itu mengalami sentakan yang mengguncangkan. Bahkan hampir saja perahu itu terbalik jika keseimbangannya tidak dijaga oleh perempuan tersebut. Apa yang ia tabrak saat itu jelas tak ada. Itu berarti perahu tersebut ada yang mengguncangnya dengan dorongan tenaga dalam dari kejauhan tempat. Ketika posisi perahu sudah kembali normal, perempuan itu cepat sentakkan kakinya ke tepian perahu dan tubuhnya melenting di udara dengan berjungkir balik satu kali. Dalam waktu singkat, sepasang kakinya sudah mendarat di pasir pantai dengan sigap. Tangan kanannya memegang gagang pedang, siap mencabutnya sewaktu-waktu. Alam pantai sepi, tiada suara selain desau angin dan gemercik riak pantai. Tetapi mata perempuan berambut ikal yang diikatkan ke belakang sepanjang punggung itu masih menatap sekelilingnya dengan penuh waspada. Setiap gugusan batu atau gerumbulan semak disusuri dengan pandangan matanya yang tajam itu. Pasti ada orang yang menyambutku dengan angkuh, ucapnya dalam hati. Ia masih belum bergerak sedikit pun, kecuali matanya yang bergerak liar ke sana sini. Setelah ia merasa yakin tak ada orang di gerumbulan semak atau di atas pohon yang menjulur ke pantai, atau di balik gugusan batu yang bertebaran di pantai itu, maka ia pun bergerak memandang ke arah perairan sampai mendapatkan perahunya sendiri. Ketika ia memandang perahunya, matanya cepat berkedip dengan hati sedikit kaget melihat seseorang telah berdiri di sana di buritan tempatnya berdiri tadi. Seorang lelaki bercelana merah tanpa mengenakan baju telah berdiri dengan tegak bagai menantang keributan. Orang itu bertubuh kurus sekali, seperti tidak mempunyai daging lagi kecuali tulang yang dibungkus kulit. Rambutnya yang panjang berwarna abu-abu meriap dipermainkan angin pantai. Sebagian mata cekungnya tertutup helai-helai rambut. Tangannya lurus ke samping, bawah, kanan, kiri, tanpa ada kesan ingin mencabut senjata cakra di pinggangnya. Orang itu tak lain adalah Tengkorak Terbang, si penjaga pantai di bawah kekuasaan Ratu Pekat. Melihat orang mirip tengkorak hidup itu berdiri di perahunya, perempuan tersebut segera serukan kata, "Tinggalkan perahuku,
atau kuhantam kau dari sini." Tengkorak terbang diam saja, tak memberi jawaban apapun, tapi ia tidak mau beranjak pergi dari atas perahu. Matanya yang cekung itu hanya menatap penuh sinar permusuhan, sehingga perempuan itu pun segera mengirimkan pukulan jarak jauhnya lewat sodokan tangan kanannya yang bertelapak terbuka dan menghadap ke atas. Tengkorak terbang sentakkan kakinya dan tubuhnya pun melayang, bagaikan terbang, lalu bersalto 1 kali ke udara hingga dalam waktu singkat sepasang kakinya telah mendapati pasir pantai. Jarak berdirinya hanya 5 langkah dari perempuan berpakaian hijau muda itu. Tak ada senyum, tak ada ucap. Tengkorak terbang memperhatikan perempuan itu dengan mata tak berkedip. "Begitukah caramu menyambut tamu?" Perempuan itu memperdengarkan suaranya yang bening. Terpaksa orang bertubuh sangat kurus itu menjawab, "Harusnya aku yang bertanya. Begitukah caramu datang bertamu di pulauku?" Perempuan itu sedikit sipitkan mata, begitu tahu suara orang berwajah keras dengan tonjolan tulang-tulangnya tampak jelas itu ternyata sangat kecil. Suara tengkorak terbang memang cempreng dan sangat tak enak didengarnya. Pulau Beliung ini bukan pulaumu. Aku tahu siapa penguasa di pulau ini," kata perempuan itu dengan ketus. "Tapi aku petugas penjaga pantai yang punya wewenang untuk menolak kehadiran orang asing," balas tengkorak terbang. "Apakah kau sanggup menolak kehadiran badai kelabu? Apa sulitnya menolak kehadiranmu, badai kelabu? Sekarang juga, jika kau tidak segera angkat kaki dan pergi bersama perahumu, kau akan kuhancurkan seperti ombak menghancurkan gundukan pasir." "Kulayani sesumbarmu itu mayat hidup." Sambil berkata begitu, perempuan yang mengaku berjuluk badai kelabu itu melangkah ke samping mencari celah untuk menyerang. Tapi sebelum ia melakukan penyerangan, tiba-tiba tubuh tengkorak terbang telah lebih dulu melesat tanpa diketahui sentakan kakinya. Tubuh kurus kerontang itu bagaikan terbang ke arah badai kelabu dan melepaskan satu tendangan kaki kanan yang siap. Kaki kanannya menyamping. Tap! Kaki kurus itu dengan mudah ditangkap oleh tangan badai kelabu. Mestinya orang yang ditangkap kakinya itu jatuh terpelanting karena badai kelabu memelintirnya. Tetapi gerakan memelintir itu diikuti oleh si tubuh ceking dengan cepat. Bahkan ia bergerak bagaikan kipas yang membalik dan dengan menggunakan kaki kirinya menendang wajah badai kelabu. Plok! Tenaga yang keluar cukup besar. Tendangan menyabet itu membuat wajah badai kelabu bukan hanya terlempar ke samping, namun juga tersentak ke belakang. Wajah itu menjadi merah. Penglihatannya sempat kabur sebentar. Pegangan tangannya pada kaki tengkorak terbang pun lepas. Badai kelabu terhuyung ke belakang hampir jatuh. Sedangkan tengkorak terbang pun jatuh dalam posisi tengkurap, 2 telapak tangannya menapak di tanah. Tangan itu segera menghentak dan tubuhnya kembali melenting tinggi lalu bersalto 1 kali. Dan dalam waktu singkat, sepasang kaki kurusnya sudah menapak di tanah dengan sigap dan tampak kekar walaupun kurus sekali. Tengkorak terbang memperdengarkan tawanya merusakkan gendang telinga. Tubuhnya terguncang-guncang karena tawanya. Badai kelabu menggeram sambil menarik napasnya. Dalam hati ia membatin kata, "Boleh juga tendangannya, berat dan mantap. Wajahku terasa bagai disembur api, panas sekali. Kalau aku bukan orang berilmu, pasti wajahku sudah somplak disabet tendangan kaki kurus itu. Agaknya orang ini punya ilmu yang cukup lumayan juga." Tengkorak terbang memperdengarkan suaranya lagi. "Pulanglah daripada kau mati sia-sia di sini, badai kelabu. Aku akan pulang setelah melihat mayatmu terkapar di pantai ini." Hiat! Cepat sekali, badai kelabu tahu-tahu telah melesat terbang dengan kaki mengarah ke wajah tengkorak terbang. Kaki itu ditahan oleh telapak tangan tengkorak terbang. Plak!
Pertemuan telapak kaki dengan telapak tangan itu justru membuat tubuh badai kelabu bersalto maju satu kali. Tubuhnya melayang melewati kepala tengkorak terbang, dan ketika gerakan saltonya berguling, kaki kirinya menyepak ke belakang dengan kuat dan tepat mengenai punggung tengkorak terbang. Kaki badai kelabu bagai mendapat tempat pijakan baru, maka tubuhnya pun tersentak maju dan berguling di pasiran pantai. Dalam kejap berikut, tubuh itu telah kembali berdiri membelakangi tengkorak terbang yang segera membalikkan badan untuk menghadap lawan. Tapi rupanya lawan sedang tersungkur akibat sepakan kaki yang mirip tendangan kuda tadi. Tengkorak terbang cepat-cepat bangkit dengan wajah dan rambut dikibaskan karena bercampur pasir. Lelaki kurus kerontang itu menggeram dengan mata lebih tajam memandang. Di dalam hatinya ia berkata, "Kurang ajar, tendangan bertenaga dalam itu membuat tengkuk kepalaku semutan dan kaku. Lumayan juga dia punya isi, aku tak boleh menganggapnya enteng." Badai kelabu sunggingkan senyum mengejek. Ia juga ucapan kata bernada ketus, "Baru satu jurus saja, kau sudah kerepotan menghadapiku, mayat hidup. Apalagi lebih dari satu jurus, kau akan kerepotan menghadapi liang kuburmu sendiri." Bisakah tengkorak terbang menghadapi badai kelabu? Badai kelabu sunggingkan senyum mengejek. Ia juga ucapkan kata bernada ketus, "Baru satu jurus saja, kau sudah kerepotan menghadapiku, mayat hidup. Apalagi lebih dari satu jurus, kau akan kerepotan menghadapi liang kuburmu sendiri." "Jangan bangga dengan tendangan cacingmu itu, badai kelabu. Aku bukan orang yang mudah dirobohkan oleh perempuan pucat macam kau, tahu?" Tengkorak terbang meludah sebagai penghinaan, tetapi segera matanya terkesiap. Dahinya berkerut karena apa yang diludahkan dari mulutnya itu ternyata adalah darah kental. Wajahnya kaget, ditertawakan oleh badai kelabu, sedangkan tengkorak terbang hanya membatin kata, "Wah, gawat. Aku terluka di bagian dalam." Tawa perempuan berwajah lonjong itu makin terdengar jelas. Tapi tawa itu sendiri cepat terhenti setelah ia menyadari beberapa helai rambutnya ada yang rontok, terbang terbawa angin. Badai kelabu menjadi kaget melihat rambutnya mudah terbawa angin. Ia berkata dalam hatinya, "Ih, kurang ajar. Rupanya tendangan kakinya yang menampar wajahku tadi benar-benar dialiri tenaga dalam yang cukup besar. Panas masih kurasakan di sekitar kepala dan panas itu membuat rambutku menjadi rontok. Edan, harus segera kulawan rasa panas ini memakai hawa dinginku biar tak menjadi botak kepalaku karena kehilangan banyak rambut." Rupanya di seberang sana tengkorak terbang juga sedang memejamkan mata dalam sikap berdiri dan menundukkan kepala. Ia mencoba mengobati luka dalamnya dengan tahan napas beberapa saat, dan badai kelabu pun buru-buru menyalurkan hawa dinginnya di kepala untuk meredam hawa panas yang hampir merontokkan rambutnya itu. Kejap berikutnya, mereka berdua sudah kembali sama-sama siap bertarung lagi. Jarak mereka menjadi 7 langkah karena masing-masing merasa tak mau kecurian gerak yang bisa membahayakan jiwa mereka masing-masing. Mata mereka pun saling pandang tak berkedip untuk memperhatikan setiap gerakan kecil dari masing-masing lawan. "Kuingatkan sekali lagi, tinggalkan pulau ini supaya kau masih bisa menikmati hidup di masa tuamu nanti, badai kelabu. Aku tidak akan pergi sebelum bertemu dengan Nyai Ratu Pekat." Tengkorak terbang tertawa keras dengan suaranya yang merusakkan gendang telinga. Badai kelabu sempat kerutkan dahi menahan telinganya yang terasa sakit.
Lalu tengkorak terbang serukan kata lagi. Justru kau akan cepat mati kalau bertemu dengan Ratu Pekat. Aku datang bukan untuk bermusuhan dengannya. Aku datang sebagai tamu. Tamu yang ingin meminta bantuan dari Nyai Ratu. Untuk sementara ini, Ratu tidak menerima tamu siapapun. Aku berteman baik dengan Ratu. Tidak peduli teman baik atau teman jelek. Tugasku adalah menolak siapapun yang ingin datang ke pulau ini. Ketahuilah Badai Kelabu, untuk sementara pulau ini tertutup bagi siapapun. Orang yang nekat datang kemari berarti musuh kami. Dan aku berkuasa untuk menghancurkannya. Rupanya Nyai Ratu Pekat sudah memutus tali persahabatan dengan siapapun dan menjalin tali permusuhan dengan teman-teman baiknya. Boleh saja aku menyimpulkan begitu, Badai Kelabu, tapi kau tetap harus pergi dari pulau ini. Aku akan memaksa Nyai Ratu Pekat untuk menerimaku, kata Badai Kelabu sambil maju satu tindak. Tengkorak terbang pun maju satu tindak dan berkata, kalau kau bisa mengalahkan tengkorak terbang, baru kau bisa mendesak Nyai Ratu Pekat. Tapi kurasa itu usahamu yang sia-sia, karena kau akan mati tanpa membawa hasil apapun, Badai Kelabu. Kita buktikan siapa yang unggul di antara kita, tengkorak terbang. Sambil berkata begitu, kedua tangan Badai Kelabu mulai mekar. Jari jemarinya perlahan-lahan bergerak ke atas, lalu memutar lewat belakang satu persatu. Pada saat yang sama, tengkorak terbang pun cepat kerahkan tenaga yang membuat kedua tangannya gemetar. Telapak tangannya saling terkatup di dada, menempel lekat dengan kaki kian merendah. Dan tiba-tiba, kaki yang merendah itu menghentak ke bumi, tubuhnya pun terlempar ke atas sambil dilepaskannya pukulan jarak jauh bertenaga dalam cukup besar itu. Kedua tangan tengkorak terbang menyentak ke depan dan pukulan tenaga dalam tanpa wujud, tanpa warna itu melesat ke arah Badai Kelabu. Hiat! Pekik Badai Kelabu dengan menyentakkan kedua tangan dari atas ke bawah seperti melepaskan burung dalam genggaman. Tali badai dilepaskan. Pukulan tenaga dalam tengkorak terbang tersentak ke atas dan menimbulkan suara dentuman yang teredam. Karena pada saat itu angin badai datang menghantam. Tubuh tengkorak terbang yang kurus kerontang itu terhempas oleh kekuatan angin badai yang seolah-olah hanya dalam satu kelompok saja. Batu besar yang ada di belakang tengkorak terbang ikut terhempas, bergeser 3 langkah dari tempatnya. Sedangkan tubuh tengkorak terbang sendiri jatuh membentur batu dalam jarak 5 langkah lebih dari tempatnya semula. Tubuh kurus itu seperti bungkusan kosong yang dibuang dan dihempaskan begitu saja tanpa bisa menjaga keseimbangan tubuh. Tengkorak terbang terpekik dengan suara tertahan. Tulang rusuknya terasa sakit diadu dengan batu besar. Juga bagian pundaknya terasa ngilu dan lecet karena benturan batu tersebut. Napas tengkorak terbang terasa sesak, seakan dihimpit benda berat dan besar. Pukulan badai gunung itu seakan masih saja menyerangnya, walau tubuh tengkorak terbang telah merapat dengan batu besar. Rambutnya meriap-riap ke belakang, dadanya terasa sakit sekali. Tengkorak terbang berusaha melawan tekanan berat dari pukulan badai gunung yang belum dihentikan oleh Badai Kelabu itu. Kedua tangan tengkorak terbang berusaha mendorong sesuatu yang tak kelihatan di bagian depannya. Tenaganya terkuras, urat dan ototnya mengeras, ya sampai meringis-ringis menahan tenaga yang begitu besar menghimpitnya, bagai ingin membuat tubuhnya tergencet batu di belakangnya. Tetapi sekuat tenaga tengkorak terbang, kekuatan besar dari pukulan badai gunung itu masih belum bisa dihindari. Badai Kelabu belum mau menarik tangannya ke belakang. Matanya masih tertuju pada lawan. Tenaganya masih dikerahkan dan semburan angin badai masih terarah pada satu tujuan.
Benda-benda di luar jalur arah angin badai itu tidak ikut terpental dan terhempas. Kekuatan angin badai itu kira-kira hanya membentuk semacam jalur yang lebarnya 2 langkah dari sisi kanan kiri mereka. "Di mana sumbarmu, tengkorak dekil? Ayo, hadapi pukulan badai gunungku ini." Hiya! Makin keras datangnya tekanan badai ke arah tengkorak terbang, semakin kewalahan orang kurus kerontang itu menahannya. Sampai-sampai batu yang dipakai bersandar punggung tengkorak terbang itu pun bergerak-gerak, mulai bergeser dari tempatnya. Sebentar lagi pasti akan terhempas juga bersama tubuh tengkorak terbang. Dalam keadaan kritis begitu, tengkorak terbang cepat mencabut senjata cakranya yang berujung bergerigi. Senjata itu dipegangnya menggunakan 2 tangan, bagian ujungnya dihadapkan ke depan. Tetapi kaki tengkorak terbang mulai terangkat-angkat karena hempasan angin kencang yang hampir menerbangkan tubuhnya. Hiya! Tengkorak terbang pekikan suara nyaringnya yang kering dan sember itu. Roda bergerigi di ujung senjata cakra berputar cepat bagaikan baling-baling. Kecepatan putaran gerigi itu memercikan api merah. Api itu menyembur ke depan, semakin lama semakin besar dan membuat tubuh tengkorak terbang mulai terbebas dari tekanan angin badai. Sementara itu, di seberang sana, badai kelabu masih bertahan melepaskan kekuatan badainya dengan lebih besar lagi melalui kedua telapak tangannya yang terbuka dan ujung telapaknya menghadap ke tanah. Tengkorak terbang yang awalnya sesumbar bisa mengalahkan mudah badai kelabu ternyata malah dibuat tidak berdaya. Bagaimana kelanjutannya? Tetapi kaki tengkorak terbang mulai terangkat-angkat karena hempasan angin kencang yang hampir menerbangkan tubuhnya. Tengkorak terbang pekikan suara nyaringnya yang kering dan sember itu. Roda bergerigi di ujung senjata cakra berputar cepat bagaikan baling-baling. Kecepatan putaran gerigi itu memercikan api merah. Api itu menyembur ke depan. Semakin lama semakin besar dan membuat tubuh tengkorak terbang mulai terbebas dari tekanan angin badai. Sementara itu, di seberang sana badai kelabu masih bertahan melepaskan kekuatan badainya dengan lebih besar lagi melalui kedua telapak tangannya yang terbuka dan ujung telapak yang menghadap ke tanah. Tangan itu pun gemetar, bagai menerima tekanannya membalik dari percikan bunga-bunga api senjata cakra itu. Tubuh tengkorak terbang terasa makin ringan, makin bebas bergerak. Dan tenaga dalamnya tetap dikerahkan, membuat senjata cakra itu semakin banyak, menyemburkan percikan bunga api merah. Hingga menimbulkan suara. Kejap berikut, tengkorak terbang sengaja menjejakkan kakinya hingga tubuhnya melesat ke atas. Ya! Percikan bunga api hilang. Badai yang dikerahkan lewat tangan perempuan itu menghantam apa saja yang ada pada jalur bekas tempat berdiri tengkorak terbang. Dari udara, senjata cakra itu dikibaskan bagaikan pedang menebas kepala lawan. Kibasan itu menyemburkan nyala api kuning kehijau-hijauan. Badai kelabu cepat gulingkan tubuh ke tanah karena kilatan cahaya kuning kehijauan itu melesat cepat bagai mau memenggal kepalanya. Dengan berguling ke tanah, cahaya kuning kehijauan itu terhindar dari lehernya dan sebagai sasarannya adalah sebatang pohon kelapa yang melengkung ke arah pantai. Tras! Batang pohon kelapa itu terpotong dengan rapi dan cepat sekali menjadi rubuh pada bagian yang terpotong itu. Srat! Badai kelabu mencabut pedang hitamnya. Ia segera melompat ke depan, menerjang tengkorak terbang yang juga melompat ke depan. Hingga kedua senjata itu beradu dalam satu suara pekikan badai kelabu.
Keduanya sama-sama terpental ke belakang dan jatuh tanpa bisa menyangga keseimbangan tubuh mereka. Benturan dua senjata bertenaga tinggi itu melepaskan satu ledakan dan sentakan yang begitu kuat yang membuat keduanya sama-sama terpental. Lalu keduanya pun sama-sama cepat bangkit dan siap menyerang lagi. "Tahan!" Terdengar seruan dari belakang tengkorak terbang. Seruan itu datang dari perempuan muda berpakaian serba ungu. Dialah putri penguasa Pulau Beliung itu. Dialah yang berjuluk Cempaka Ungu. Ia menyandang pedang di punggung yang dililit kain ungu. Cempaka Ungu segera melompat, bersalto di udara satu kali dan mendarat di tanah pertengahan antara tengkorak terbang dan badai kelabu. Kehadiran Cempaka Ungu membuat serangan kedua orang itu tertahan dan saling menghentikan gerakan. "Badai kelabu," ucap Cempaka Ungu yang sudah mengenali perempuan yang menggenggam pedang hitam itu. "Syukur kau masih mengenaliku, Cempaka Ungu," kata badai kelabu sambil menghembuskan napas panjang mengendurkan ketegangannya. "Apa maksudmu menyerang tengkorak terbang?" tanya Cempaka Ungu. "Jika bukan karena diserang, aku tak akan menyerang. Jika bukan karena ingin dibunuh, aku tak ingin membunuh." Cempaka Ungu palingkan wajah kepada tengkorak terbang. Tapi sebelum Cempaka Ungu ajukan tanya, tengkorak terbang sudah lebih dulu serukan kata keras nyaring. "Seperti perintah Nyai Ratu, aku berhak mengusir tamu siapa saja orangnya, dan tugas itu kujalankan." "Badai kelabu itu teman baik ibuku, tengkorak terbang." "Tak peduli teman baik, karena perintah ibumu hanya mengusir orang yang mencoba datang ke pulau ini, tak terkecuali." Cempaka Ungu segera melangkah mendekati tengkorak terbang dan berkata dengan suara pelan, "Biarkan dia datang menemui ibu. Tak ada izin dari ibumu, aku tak berani lepaskan dia. Dia bisa kita gunakan sebagai sekutu dan akan membantu menghadapi kedatangan siluman 7 nyawa." "Aku tak berani simpulkan begitu, Cempaka Ungu. Aku yang menjamin dirinya. Biarkan dia datang menemui ibu." "Bagaimana kalau aku tetap melarangnya?" "Kau akan berhadapan denganku, tengkorak terbang." Istana Cambuk Biru pernah menjadi istana berdarah karena kedatangan anak buah siluman 7 nyawa yang bernama Gagak Neraka. Dalam kaitan peristiwa berikutnya, Suto melihat seorang pengkhianat yang mengadakan kontak hubungan dengan kekuatan tenaga batinnya kepada siluman 7 nyawa. Dalam perkiraan pendekar mabuk, akan datang serombongan kapal dari orang-orang yang siluman 7 nyawa untuk menyerang Pulau Beliung dan menguasai istana tersebut. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman nonton serial Pendekar Mabuk dalam episode Istana Berdarah. Karenanya, Pendekar Mabuk dan Nyai Ratu Pekat bersepakat untuk menolak kedatangan tamu siapapun juga orangnya, karena dikhawatirkan akan menjadi mata-mata utusan siluman 7 nyawa. Tengkorak terbang yang bertugas sebagai penjaga pantai, walau gelar panglimanya sudah dibatalkan, tapi ia tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Tak peduli badai kelabu teman baik dari Ratu Pekat, ia tetap saja menolak kehadiran tamu tersebut dengan cara sekeras apapun. Tetapi Cempaka Ungu mendesaknya untuk menerima tamu yang satu itu. Tengkorak terbang bukan takut kalah tarung dengan Cempaka Ungu, tapi takut pada ibu gadis itu jika gadis itu dikalahkannya. Mau tak mau, Tengkorak terbang melepaskan musuhnya dan membiarkan badai kelabu dibawa oleh Cempaka Ungu ke istana. Di istana, Ratu Pekat sedang berbincang-bincang dengan Suto, si Mata Elang, dan Dewa Racun. Saat itu Singo Bodong sedang membantu 4 prajurit yang membangun kembali pintu gerbang istana. Kedatangan badai kelabu disambut dengan baik oleh Ratu Pekat. Bahkan, perempuan berusia sekitar 50 tahunan mengenakan pakaian hitam sebatas dada yang ditaburi manik-manik emas dengan dirangkap baju jubah putih
dari bahan sutra dan mengenakan kalung berliontin batu hitam itu memeluk badai kelabu dengan penuh keakraban. Tetapi mata elang yang berdiri di samping Ratu dengan tegap dan berpakaian serba merah itu memandang penuh kecurigaan kepada badai kelabu. Setiap gerakan yang ditimbulkan oleh badai kelabu itu tak luput dari incaran kewaspadaan mata pengawal pribadi Ratu Pekat itu. Sedangkan pendekar mabuk hanya memandangnya dengan senyum tipis di bibir, dan Dewa Racun memperhatikan dengan mata sedikit menyipit, merasa pernah melihat perempuan yang baru datang itu. "Semakin cantik dan hebat kau badai kelabu," puji Ratu Pekat yang rambutnya sudah mulai ditaburi uban walau tak terlalu banyak. "Ah, jangan puji aku demikian, Nyai. Aku sedang bersedih." Dan menjadi lebih sedih lagi setelah mendengar cerita dari Cepaka Ungu tentang musibah yang melanda istana Cambuk Biru ini. "Ya, aku pun ikut sedih. Tapi masa berkabungku ini tak mau kubuat berlarut-larut. Semua sudah menjadi takdir yang maha kuasa. Dan, tentunya kau sudah mengenal kedua tamuku ini badai kelabu." Sambil Ratu Pekat menunjuk pendekar mabuk dan Dewa Racun. Badai kelabu memandang pada Dewa Racun, lalu menatap pendekar mabuk beberapa saat lamanya. Hatinya berdebar-debar menerima senyuman Suto, si murid sinting gila tuak itu yang berdiri dengan tenang, kedua tangannya terlipat di dada. Bumbung bambu tuak yang terselempang di punggung mengenakan pakaian coklat celana putih. Baju coklatnya tanpa lengan, rambutnya tanpa ikat kepala, tapi justru membuat Suto tampak lebih tampan daripada seandainya ia memakai ikat kepala. Cepaka Ungu menjadi tak enak hati melihat badai kelabu menatap pendekar mabuk tiada berkedip. Ia segera palingkan pandang dengan hati kesal. Dan pada saat itu, badai kelabu berkata kepada Ratu Pekat, "Tamumu yang kerdil berpakaian bulu serba putih ini, ku kenal dengan julukan Dewa Racun. Aku tahu dia orang Pulau Serindu, Nyai. Tapi tamumu yang tampan itu baru sekarang aku melihatnya." Bagaimana kelanjutannya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.